Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alternatif cara menyelesaikan soal rangkaian 2 loop. Jadi soal seperti ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff dan kita mendapatkan hasil I1 0,25, I2 2,5 dan I3 2,75. Nah, kemudian saya juga sudah menjelaskan cara yang kedua, yaitu menggunakan prinsip rangkaian paralel, dan ini cara yang ketiga. Kita coba cara yang ketiga ini, semoga ini lebih gampang. Maaf. Nah, ini rangkaiannya. Jadi yang sebelah kiri ini, mohon maaf, ini kita sebut sebagai E1 ya, kemudian E3 nya kita anggap 0, dan ini adalah sebagai E2 ya, karena di kanan ini kan ada R2 seperti itu. Nah, jadi anggapannya ini I1 ke atas, I2 ke atas, sedangkan I3 nya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Mencari I1 itu adalah E1 kurang E2 dikali R3 ditambah E1 kurang E3 kali R2. Jadi gampang ingat rumusnya anak-anak. Kalau yang ditanya I1 berarti kan depannya 1, E1, E1. Nah, E1 kurang E2 dikali dengan R3. Jadi ini kan 1 dan 2 berarti pengalinya R3. Kalau E1 kurang E3 pengalinya R2. Jadi di sini aja bedanya ketika mencari I1, I2 dan I3 bawahnya sama. Sekarang coba kita lihat. Nah, aturannya adalah E itu bernilai positif kalau GL-nya bagian atasnya lebih panjang, dan bernilai negatif kalau sebaliknya yang atasnya lebih pendek, seperti itu, atau yang negatif. Nah, sekarang kita lihat I1 sama dengan E1 kurang E2. E1 nya kan 6, E2 nya 8, jadi 6 kurang 8 kali R3 nya 2 ditambah 6 kurang 0, karena E3 nya 0 gitu ya. Jadi ingat ini depannya sama ya, karena ini adalah nilai E1 dikali R2 nya 1 nih. Jadi 6 kurang 8 min 2 kali 2 min 4, 6 kurang 0 kali 1 6. Hasilnya 6 kurang 4 2, 2 per 8 0,25 ampere. Jadi hasilnya sama ya. I1 nya 0,25 ampere. Nah, dengan cara yang sama, nah I2 nya sama ya. Kalau kita cari I1 berarti kan E1 depannya. Kalau kita cari E2 berarti E2 depannya. Nah, jadi boleh dibalik ini yang mana-mana duluan karena sama aja hasilnya. Nah, kalau E2 kurang E1 berarti pengalinya R3. Kalau E2 kurang E3 pengalinya R1. Bawahnya sama. E2 kurang E1, E2 nya 8 karena ini plusnya di atas jadi plus positif. E1 nya juga 8 kurang E2 kurang E1 ya. Coba kita lihat. Benar, 8 kurang 6. Ini 8 kurang 6 dikali R3 nya 2 ditambah E2 kurang E3 berarti 8 kurang 0 dikali R1 nya 2. Nah, jadi bedanya di sini saja bedanya. Nah, ini 8 kurang 6, 2 kali 2 4, 8 kali 2 16, jadi 20 per 8 2,5 ampere. Ya, sama dengan I2 yang kita dapat menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sedangkan I3, nah I3 nya agak beda. Yang ini sama, cuma dia bertanda negatif karena anggapannya I3 nya ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini sama rumusnya. Kalau I3 berarti kan E3 kurang E1 kali R2 ditambah E3 kurang E2 kali R1. Nah, jadi perhatikan kalau sebenarnya tidak sulit mengingatnya ya. Jadi karena bawahnya sama gitu ya anak ya. Coba kita lihat. Nah, I3 kan E3 nya tidak ada 0, berarti ini depannya 0 dua-duanya. Jangan lupa tanda min di depannya. Kemudian E1 nya plus 6, 0 kurang 6 kali R2 nya 1 ditambah 0 kurang 8 dikali R1 nya 2. Hasilnya min 6 dikurang 16 ya. Ini tetap ada minnya hingga jadi hasilnya plus 22 per 8 2,75 ampere. Ya, jadi itu hasilnya. Coba kita konfirmasi dengan hasil yang sebelumnya. Ya, hasilnya sama ya. Jadi I3 2,75, I1 0,25 dan I2 2,5. Nah, nanti tinggal dicobakan di soal seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba, karena yang ditanya adalah arus yang lewat hambatan itu ya. Jadi arus yang lewat hambatan R3 berarti ini
Berarti ini yang ditanya adalah I3. Ya, I3-nya kan aturan tadi kan anggapannya ke bawah. Nah, kalau yang ditanya apa tadi? Kalau ditanya I3 berarti sama dengan apa? Nah, kalau ingat tadi minus, ya, minus. Kalau I3 berarti kan I3 di depan, I3 dikurang I1 boleh I1 duluan, pengalinya adalah R2 ditambah E3 di depan, sekali lagi karena di sini sudah kurang E1 berarti di sini kurang E2 gitu ya, dikali karena E2 berarti di sini dikali R1. Nah, itu dia cara ngitungnya. Di sini nanti R1 dikali R2 tambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Oke, jadi itu akan dihitung. Kemudian bandingkan hasilnya dengan yang sudah didapatkan menggunakan rangkaian loop atau menggunakan prinsip rangkaian paralel. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.